Bu, ini Pak Rudi Subroto. Perkenalkan, saya Rudi, pengacaranya Pak Rafli. Tarisa. Permisi, Bu. Ya. Silakan duduk. Makasih. Maksud kedatangan saya ke sini adalah... Saya tahu. Suami saya pasti mengajukan gugatan cerai pada saya. Ya? Kita nggak usah panjang lebar. Mana surat gugatannya, saya tanda tangani dan selanjutnya kita bertemu di pengadilan. Baik. Jadi Lina sama Rama sudah pulang ke rumah Mama. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Saya minta maaf ya atas perlakuan Lina dan mamanya sama kamu. Ya. Nggak masalah, Jack. Yang penting sekarang kita segera menemui Lina dan menjelaskan semuanya. Mungkin kalau kita berdua yang datang, dia akan percaya. Enggak. Saya nggak setuju. Biar ini jadi urusan saya. Kamu nggak usah ikut campur lagi di sini. Enggak. Boleh, saya juga nggak mau kalau misalnya nanti kamu ketemu sama Lina dan mamanya, nanti mereka bakal ngomong sesuatu yang malah bikin kamu jadi tambah sakit hati. Enggak. Saya nggak mau itu. Tapi saya merasa nggak enak, Jack, kalau semua urusannya nggak selesai. Apalagi kalau kamu sampai bercerai. Saya berdosa, Jack. Dan kamu juga bilang sama papa kamu, kalau kita nggak akan mungkin menikah. Saya nggak mau melakukan itu. Iya. Biar saya dipecat. Yang penting saya tidak jadi pengkhianat. Enggak. Kamu harus tetap kerja di sini. Biar nanti saya ngomong sama papa. Ya. Tapi kami juga harus janji kalau kamu nggak akan bercerai sama Lina. Iya. Saya janji saya nggak akan bercerai dari Lina. Lagi pula kan dia juga yang menggugat saya terlebih dahulu. Nah, kalau gitu sekarang kita ketemu Lina dan menjelaskan semuanya. Kamu tuh kembali ke rumah saya, Lin. Di sini tuh belum aman. Buktinya tadi si Wina datang. Pasti sekarang dia sedang cerita sama si Jackie. Biar, Mas. Saya harus hadapi mereka. Kalau saya sembunyi terus, saya jadi malah nggak tenang. Jadi, kamu rela kehilangan Rama? Lin, Jackie itu pasti akan datang kemari bersama tukang pukulnya. Dan dia akan merebut Rama secara paksa dari kamu. Iya toh, Bu? Iya, Lin. Lebih baik kamu tetap di rumah Darno. Kalau kamu di sini, Mama jadi nggak tenang. Nanti kalau kamu kesepian, Mama akan ke sana nemenin kamu. Dan saya janji kok, Lin. Saya nggak akan ungkit-ungkit masalah lamaran itu. Sampai proses perceraian kamu dengan Jackie itu selesai. Bener kok, saya janji. Alhamdulillah, ternyata teman ente yang semuanya direktur pesen parcel sama kita semua. Alhamdulillah. Iya dong, kan Eko udah bilang, Bud, semua temen Eko tuh pengusaha bonafit, gak kayak temen lu kere. Si Nova tuh teman aneh, tajir. Nova tuh saudara Eko, jadi Eko lebih berhak. Bud, ada berita yang menggegerkan tentang si Nova sama si Ido. Apaan tuh? Mereka jadian, Bud. Kejadian gimana maksud ente? Mereka tuh ya jadian pacaran. Pacaran? Jangan ngarang ente. Badut Ancol, nggak mungkin Nova pacaran sama si Kodok Bangkong. Nggak mungkin. Ih, bener, Bud. Orang si Ido sendiri yang ngomong sama Eko waktu tadi Eko datang ke rumahnya pagi-pagi. Katanya, Bud, jadian tadi malam. Aneh nggak percaya. Aneh nggak percaya. Badut Ancol, keajaiban dunia nih. Kalau seandainya Nova mau sama si Kodok Bangkong. Aneh mau tanyain si Nova. Aneh nggak ridho, aneh nggak ikhlas. Ih, udah deh, Bud, terserah lu deh. Udah deh, sekarang kita datang lagi yuk. Pesanan parcel kita yang mau dibikin. Tarisa 30, Denny 25, mamanya Tarisa 20, tapi katanya masih ada tambahan 10. Si Meta, apa lagi ya? Lu kenapa sih? Bukannya bantuin Eke?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Farida, apa kabar? Baik, baik. Raf, kamu gimana? Agak kurang enak badan, Tante. Kamu sakit ya? Cuma agak flu aja, Tante. Pasti deh kamu kecapean kerja. Gak ada yang urusin. Kasian deh kamu udah capek-capek kerja, gak ada yang urusin. Padahal si Tarisa itu di sini cuma hura-hura aja. Gimana sih tuh anak satu itu kebangetan banget deh. Udah suami capek-capek kerja, dia malah enak-enakan di sini. Raf, kalau saja kamu dekat tinggal sama tante yang merawat kamu, Raf. Makanya, Raf, pulang dong ke Jakarta. Tante kangen nih sama kamu, Raf. Iya, Tante. Insya Allah beberapa hari sebelum Lebaran saya akan pulang ke Jakarta. Raf, Tante udah mulai nggak betah di rumah Bu Sugandi nih. Habis Bu Sugandi sama Dewi orangnya bawel bener. Tante setiap hari dimarah-marahin, mentang-mentang Tante numpang di sini. Dulu aja ibu kamu juga sering diomelin, makanya ibu kamu nggak betah di sini. Ya sudah, sekarang Tante pindah aja. Balik aja ya Tante ke rumah ibu lagi. Enggak, Araf. Sekarang rumah itu kan sudah jadi rumah Tarisa. Nanti Tante malah dimarah-marahin dan dihina sama Tarisa itu. Sekarang aja Tante dengar ibu kamu sering diomelin loh sama dia. Itu bukan rumah Tarisa lagi, Tante. Saya sudah mengganti uangnya dia. Yang benar. Iya. Sekarang makanya Tante pulang ke sana dan Tante tolong temani ibu. Nanti Tante pikirin dulu deh, Raf. Raf, kamu dapat uang dari mana untuk mengganti uang Tarisa? Itu jumlahnya kan besar, ratusan juta. Tante nggak perlu tahu saya dapat dari mana uang itu. Yang penting sekarang Tante kembali ke rumah ibu dan tolong temani ibu. Tapi Raf, Tante perlu uang nih buat keperluan Lebaran. Tante butuh berapa? 10 juta aja. Tante perlu sekali loh buat Lebaran. Tante mau beli baju, juga keperluan Lebaran lainnya. Iya Tante. Insya Allah nanti kalau saya ada, saya akan kirimkan untuk Tante. Terima kasih, Raf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Halo sayang. Manda punya kabar gembira, Pak. Oh ya? Cium dulu dong. Ya. Oh, Papa tahu. Proyek kamu pasti go. Iya, Pak. Tapi kali ini bukan proyek kerjaan. Lalu gimana dong? Tadi Pak Rudi telepon. Dia baru dari Jakarta dan bertemu dengan Tarisa, istrinya Rafli. Dan dia bilang kalau Tarisa bersedia cerai dengan Rafli, Pak. Dan berarti Manda sudah bisa mulai mempersiapkan pesta pernikahan Manda dengan Rafli. Loh, kok Papa diam aja sih? Bukan Papa nggak senang ya. Tapi Papa juga prihatin. Papa soalnya takut orang nanti mengecap kamu sebagai perebut suami orang. Pak, Manda bukan yang merebut suami orang. Rafli sendiri yang menginginkan perceraiannya dengan istrinya. Karena dia udah gak cinta lagi sama istrinya. Jadi Manda bukan merebut suami orang. Apalagi menghancurkan mereka. Pak, Manda akan mempersiapkan pesta pernikahan Manda. Menjadi pesta pernikahan yang termegah di kota Bandung. Dan Manda akan mengajak Rafli untuk berbulan madu keliling dunia. Setuju nggak, Pak? Iya, tapi Rafli tahu nggak? Dia sih belum tahu, Pak. Soalnya kan dia belum masuk kantor, masih sakit. Tapi nanti biar Manda sendiri yang memberitahu sama dia. Kan seharusnya Rudi dong. Kan si Rudi kan bertindak sebagai pengacara. Manda sudah kasih tahu Pak Rudi supaya Manda sendiri yang memberitahu. Supaya Rafli surprise dan kami bisa merayakannya berdua. Oke, Pak? Iya, Dek. Apa saja anak saya mau dan ingin. Sekarang kerja. Masih banyak kerjaan. Beres, Bos. Bye, Pak. Dah. Dah.
Pokoknya Jack, kalau kamu nanti ketemu Lina, kamu harus menahan emosi. Kalau nggak keadaannya akan semakin kacau. Ya? Iya. Pasti, Win. Apapun pasti akan saya lakukan asal mereka bisa kembali lagi pada saya. Apapun, Win. Ayo, Lin. Yuk. Mobil siapa itu, Win? Kayak mobilnya Mas Darno. Udah, itu kayak mobil Jackie. Iya, Bu. Wah, dia pasti ingin ambil Rama nih. Mau ngapain mereka? Di dalamnya ada Lina, Jack. Iya benar mobil Jackie. Pasti mereka mau sembunyi lagi. Mau kemana kamu, Jack? Saya mau kejar mereka. Bukan bener, Lin, apa kata saya. Jeki pasti datang ingin merebut Rama dari kamu. Untung kamu ikut saya. Coba kalau enggak, aku enggak tahu gimana kejadiannya nanti. Jack, hati-hati. Sial! Sial! Bener si Darno yang kurang ajar! Jack, bukannya kamu sama Mas Darno itu berteman akrab? Hah? Siapa yang bilang? Hah? Si Darno itu udah dari awal pengen rebut Lina dari saya. Kamu tahu itu? Jadi selama ini apa yang dikatakan Mas Darno sama saya nggak benar. Dia bilang apa sama kamu? Hah? Dia bilang apa? Astagfirullah. Aduh, saya baru ingat. Ingat apa, Mah? Ini, Pak, uangnya kemarin Mama bilang hilang. Mama temukan dalam amplop ini. Ini sudah Mama pisahkan yang akan Mama kirimkan ke panti asuhan untuk bayar zakat. Mama letakkan dalam laci ini di bawah buku. Mama. Kok pikun amat sih, Mah? Ya wajar dong, Pak. Pikun sudah tua. Tapi Mama harus kasih tahu sama Farida dan Ina. Iya, Pak. Kalau uangnya sudah ketemu. Dan Mama harus minta maaf sama Ina. Iya, Pak. Mama pernah sempat mencurigai Ina, kan? Betul, Pak. Mama akan menemui Ina, Mama meminta maaf. Sekarang Papa pegang ini, Pak, ya. Nanti hilang lagi ke sama Mama. Jangan hilang loh, Pak. Ya. Lihat aja, tutup laci aja lupa. Ina, Ibu minta maaf sama kamu ya, karena sudah mencurigai kamu. Injih, Bu. Saya maklum kok, Bu. Makanya, Bu Sugandi, kalau ada apa-apa, periksa dulu. Jangan main tuduh aja. Saya tidak menuduh dia, tapi Jeng Farida kan yang menuduh dia dan yang menyuruh meriksa kamar dia. Kok jadi saya yang disalahin? Karena Jeng Farida menuduh saya lebih dahulu. Waktu itu saya cuma menyarankan sama Ibu. Tapi keputusannya tetap aja sama Ibu. Begitu Ibu setuju digeledah, saya ikut membantu. Kan yang semangat itu Jeng Farida, kan yang semangat menyalahkan dia. Ibu jangan bicara seperti itu ya. Saya jadi tersinggung nih. Sudah. Kok jadi Mama dan Tante Farida sih yang bertengkar? Yang penting kan uangnya sudah ketemu, jadi kita nggak perlu ribut kan? Bukannya begitu, Wi. Tante kan nggak enak sama si Ina. Memang kenyataannya kan Jeng Farida kan yang semangat menyalahkan dia dan menyuruh saya. Ibu mulai lagi ya. Sudah.
Saya nggak suka ibu bicara seperti itu. Juga tidak suka itu Farida menyalahkan saya. Weh. Sudah Tante, sudah. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Mentang-mentang saya numpang di sini. Saya yang disalahin. Saya nggak terima. Saya akan lapor ke Komnas HAM. Dan saya juga akan lapor ke DPR. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Ya semuanya gara-gara Mas Darno. Dia yang menyuruh saya untuk jangan cerita sama kamu. Dia bilang dia takut kalau kamu marah dan menuduh dia telah membongkar rahasia keluarga kamu. Saya pikir cerita itu benar semuanya. Sampai akhirnya saya sadar bahwa dia telah merekayasa semua cerita ini untuk memisahkan kalian berdua. Jack, maafkan saya ya Jack ya. Nggak apa-apa. Bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Saya akan laporkan dia ke polisi. Jangan. Kamu nggak bisa ngelakuin itu, Jack. Win, tindakan yang dilakukan dia ini adalah tindakan kriminal dan dia harus dilaporkan ke polisi. Iya, tapi itu bisa mencoret nama baik kamu dan keluarga kamu. Semua wartawan akan menulis nama kamu di koran. Sehingga semua relasi bisnis kamu akan tahu. Dan mereka akan mentertawakan kamu. Kamu mau? Saya bingung. Gimana, Win? Apa yang harus saya lakukan? Gini aja, Jack. Sekarang kita coba cari tahu kemana Darno membawa Lina pergi. Setelah itu saya akan menceritakan semua kejadian ini sama Lina. Saya yakin dia pasti mengerti bahwa sebenarnya biang keladinya adalah Darno. Dia sengaja melakukan ini untuk memisahkan kalian berdua. Kamu betul. Jadi lu main terima aja gugatan cerainya itu, Riz? Batas kesabaran gua udah habis. Duh, Riz. Lu tuh ceroboh, Riz, ceroboh. Gua yakin Rafli itu hanya dipengaruhi oleh perempuan itu. Harusnya lu tuh jangan terima-terima gitu aja. Sebagai seorang istri, gua sudah berusaha semampu gua semaksimal mungkin untuk mengabdi sama dia. Tapi begitu gua menerima cek itu, apalagi melihat perempuan itu ada di rumahnya, gua sudah gak bisa terima. Dan gua rasa satu-satunya jalan yang terbaik untuk kita ya perceraian itu. Tapi lu masih mencintai Rafli kan? Gue sangat mencintai dia. Justru karena cinta gue sama dia, gue ngambil keputusan ini. Karena gue ingin lihat dia bahagia. Dan mudah-mudahan dengan perceraian kami nanti, dia akan bisa lebih bahagia lagi. Terus kalau Bu Aminah tahu bagaimana, Riz? Dia pasti akan sedih. Ini realitas. Dan beliau harus bisa menerimanya. Gue akan ngomong sama dia pelan-pelan. Dan insya Allah, dia pasti bisa menerima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Riz. Ini saya. Kamu nelfon saya untuk menanyakan perceraian kita. Perceraian? Bukankah kamu sudah menyuruh orang yang bernama Rudi untuk mengajukan gugatan cerai pada saya? Dia sudah datang menemui saya. Dan saya sudah terima gugatan cerai.
Gugatan cerai apa, Riz? Iya, kok kaget? Bukannya kamu yang menyuruh dia untuk datang menemui saya? Kalau kamu ingin menelepon untuk memastikan itu, jangan takut. Kalau memang itu yang kamu inginkan, saya bisa terima. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kebahagiaan yang telah kamu berikan pada saya. Dan saya bersyukur. Walaupun hanya sesaat. Saat-saat bersama kamu adalah saat-saat yang terindah dalam hidup saya. Dan saya doakan kamu bahagia bersama dia. Riz, saya nelfon kamu bukan karena itu. Lalu apa? Saya cuma mau tanya mengenai masalah cek yang saya kirimkan ke kamu. Ada apa lagi dengan cek itu? Bagaimana cek itu bisa ada di rumah saya lagi? Halo? Raf? Halo? Sabar. Udah siap. Gue pikir tua udah siap. Udah, lu sabar. Lu harus sabar, Riz. Pikir gue udah siap. Apa sih maksud kamu mutusin telepon saya? Hah? Saya cuma berniat membantu kamu, Raf. Katanya kamu bilang kamu mau melupakan Tarisa. Kalau kamu terus menghubungi dia, gimana kamu bisa lupa sama dia? Tapi saya itu ada urusan sama dia. Urusan apa lagi? Nih, kenapa masih ada di rumah saya? Oh, cek ini. Kemarin bekas istri kamu datang untuk mengembalikan. Kenapa kamu gak ngomong sama saya? Kemarin kamu lagi tidur, dan saya tidak berniat untuk membangunkan kamu. Lagi pula, kalau kamu lihat kemarin, kamu pasti bakalan sakit hati. Kamu tahu, bekas istri kamu datang bersama Denny. Dan dia bilang, dia sudah tidak butuh kamu lagi. Dan juga cek ini. Jadi kamu jangan menghubungi dia lagi. Raf, kamu kok gitu aja marah sih? Nanti saya akan menggantikan cek ini dengan yang baru. Jadi kamu bisa pakai dan uangkan cek ini. Ini adalah uang kamu, Amanda. Dan saya hanya pinjam dari kamu. Saya bukan berniat untuk meminjamkan, Raf. Tapi memberinya sama kamu. Supaya kamu bisa gunakan untuk keperluan lain. Nanti saya ganti cek ini dengan yang baru, oke? Saya nggak perlu, Amanda. Saya sudah cukup merepotkan kamu. Kamu kok masih menganggap saya orang lain sih? Hah? Padahal sebentar lagi kita akan Kenapa? menjadi suami istri. Tadi Pak Rudi bilang dia sudah menyampaikan surat gugatannya kepada Tarisa. Dan Tarisa sudah menerimanya. Saya sudah tahu. Tadi Taris ngomong itu sama saya. Oh, ternyata dia mendahului saya. Tapi bagus deh. Berarti urusan perceraian kamu dengan Tarisa udah gak repot lagi. Tadi saya ketemu Papa. Papa bilang pesta pernikahan kita nanti akan menjadi pesta pernikahan yang termegah di kota Bandung. Jadi kita sudah harus memulai mempersiapkan semuanya. Raf? Raf? Kenapa, Raf? Saya pusing sekali, Amanda. Aduh, kamu belum sehat benar. Makanya jangan pikir macam-macam dulu ya. Mendingan kamu istirahat aja. Besok, kalau kau nak ngajak Rita balik lagi, kami berdua harus kau ajak. Bener, Pak. Kita harus ikut biar kita bisa menjaga dia. Pak, Ma, ini urusan rumah tangga saya dan Mas Temi. Jadi saya yang harus menyelesaikannya sendiri.
Papa sama Mama jangan ikut campur. Apa? Jangan ikut campur. Rita, kau tuh anak kami. Kalau ada apa dengan kau, yang susah siapa? Yang pahitnya siapa? Kami. Maka itu kami harus ikut campur. Supaya kau jangan dibohongi lagi mesti Temi itu. Pa, Rita sudah dewasa, Pa. Rita tahu apa yang harus Rita lakukan. Percayalah, Pa. Tapi tinggalkan kami berdua, Ma. Tolong, Pa. Ya, sudah mah. Ingat, Tem. Kalau kamu berani macam-macam lagi sama si Rita, pengacara aku akan menuntut kamu. Tahu? Rit. Kita bicara di luar aja, Mas. Saya nggak akan kembali ke sana, Mas. Harga diri saya sudah tercabik-cabik begitu Mas mengusir saya dan kedua orang tua saya. Tapi untuk itu kan saya sudah minta maaf, Rit. Memang. Tapi sekarang saya sadar, saya bukan ibu yang cocok untuk anak-anak Mas seperti yang Mas harapkan. Kita bisa belajar bersama-sama. Saya pun bukan ayah yang baik buat mereka. Oleh karena itu, mari kita berkumpul lagi untuk sama-sama belajar menjadi orang tua dan suami istri yang baik. Sehingga kita bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis. Saya juga sudah berjanji mau membantu membiayai kedua orang tua kamu. Keluarga yang harmonis nggak akan terjadi tanpa rasa dan saling percaya. Itu hanya akan jadi beban buat kita, Mas. Saya mengerti, Rit. Di antara kita memang belum tumbuh cinta yang sebenarnya. Tapi seperti yang saya bilang, dalam kebersamaan kita bisa lebih memahami kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Sehingga bisa timbul rasa cinta di antara kita. Saya nggak yakin Mas Temi bisa mencintai saya sebagai seorang istri. Yang Mas Temi butuhkan untuk anak-anak Mas adalah seorang pengasuh, bukan seorang istri. Secara jujur saya katakan iya. Tapi belakangan, saya butuh kamu sebagai seorang istri, Rit. Saya juga sudah mulai belajar untuk mencintai kamu. Sampai pada kejadian itu, saya jadi ragu sama kamu. Karena kamu terlalu gampang dipengaruhi oleh kedua orang tua kamu. Marilah, Rit. Kita membangun kembali rumah tangga kita tanpa dipengaruhi oleh campur tangan orang lain. Kembalilah, Rit. Kamu mau kan? Beri saya waktu berpikir, Mas. Boski. Senangnya lo kok ngerepotin orang. Emang guru gila tuh Kong Naim. Gua disuruh berendam di empang. Katanya berendam di empang bisa bikin sakti. Sakti kagak. Badan gua meriang, masuk angin. Mana empangnya botokai lagi. Tapi demi cintaku pada Olip, nggak apa-apa dah. Aduh, pelan-pelan dong Munah. Sakit gua nih. Boski, lu dapetin si Olip kagak modiar ya lo. Betul, memang itu yang gua harapin. Modar. Biar si James Janggo modar. Aku mau nengokin ibu di kamar. Bon, lehernya belum nih. Leher, karepmu. Terus no dewe. Aduh, lu Mona. Lu nolong orang tanggung-tanggung lo. Ya, nasib. Gua ngerok sendiri aja dah. Bu, kemana Bu? Hah? Apa mungkin ke depan ya? Aduh, Ibu. Saya kira Ibu kemana, Bu? Loh, Ibu kenapa kok sedih, Bu? Arisa. Jadi, Ibu dari tadi di sini nunggu Nontarisa? Maaf ya Bu, kemarin Muna lupa nggak nelepon. Nanti Muna teleponin. Sekarang sebaiknya Ibu masuk ya. Di luar dingin Bu. Biar Ibu nggak masuk angin kayak si Boski ya Bu. Ya?
aja ya Bu, biar nggak masuk angin. Alhamdulillah. Ibu mana? Ibu baru saja saya antar ke kamar, Pak. Dari pagi Ibu sedih terus. Kenapa, Bi? Nanyain Non Tarisa terus, Pak Rasid. Memangnya Non Tarisanya kemana? Ya, di rumahnya. Saya ketemu Ibu dulu. Pak Rasid, sebaiknya Bapak berbuka puasa dulu. Itu udah saya siapkan di meja makan. Iya deh, ayo. Alhamdulillah. Bapak kenapa, Pak? Saya sedih, Bi. Ramadan kali ini terasa sepi sekali. Biasanya kita kumpul dan buka bersama. Saya juga, Pak. Ramadan tahun kemarin masih ada Mas Rafli, Bu Dewi. Terutama saya sangat kangen dengan Villa dan Akbar, Pak. Kenapa Pak Rasid mereka tidak dibawa ke sini lagi? Sudah, Bi. Nanti pasti saya bawa kemari. Bibi, sudah buka belum? Waduh, ayo batalin dulu. Nah, ini saya bawa 4 bungkus bubur ayam. Yang 2 buat Bibi sama Boski. Nah, yang 2 lagi tolong Bibi taruh ke mangkuk dan antar ke kamar Ibu. Saya mau makan sama Ibu, ya. Iya, Pak Rasid. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.